Halo Smart Viewers, welcome back ya. Nah, melanjuti perbincangan sebelumnya, pada episode kali ini akan menjawab pertanyaan Miss Kepo tentang realita menarik seputar emas. Langsung aja yuk kita simak. Nah, Smart Viewers, mari kita masuk ke segmen Myths or Reality. Pertama, pernah menjadi alat tukar dagang. Jika saat ini emas batangan ataupun emas dalam bentuk lainnya dijadikan investasi dan perhiasan untuk memperlihatkan status seseorang, di zaman dahulu emas lebih berfungsi sebagai alat tukar dagang. Seperti halnya uang kertas di zaman sekarang, emas juga memiliki fungsi yang sama di zaman dahulu. Smart Viewers mungkin pernah melihat film-film tentang peradaban yang lebih tua di mana orang-orang menggunakan batu-batu emas dan perak dalam ukuran tertentu untuk berbelanja. Ini menjadi bukti bahwa emas adalah alat tukar dagang karena dianggap berharga dan memiliki nilai yang tinggi. Kedua, memiliki tekstur lunak. Dalam batuan terdapat butiran-butiran atau biji-biji emas yang kemudian harus diekstraksi untuk dipisahkan. Kemudian emas yang berwarna kuning berkilau dan berbiji ini akan dipanaskan. Karena memiliki tekstur yang lunak, emas yang sudah melebur akan menjadi cairan kental yang bisa dicetak menjadi emas batangan ataupun ke bentuk-bentuk lainnya. Menurut sebuah penelitian, 28 gram emas bisa direntangkan sampai sepanjang 8 km. Saking lenturnya, emas bahkan bisa digunakan sebagai benang sulam untuk membuat kain. Keren kan Smart Viewers? Ketiga, logam mulia. Seperti halnya platina dan perak, emas merupakan perhiasan yang disebut sebagai logam mulia atau noble metal. Hal ini disebabkan oleh karakter emas yang tidak reaktif dan tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Logam mulia seperti emas tidak mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Emas juga sangat sukar bereaksi dengan asam. Hal inilah yang membuat logam mulia seperti emas memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan logam jenis lain. Keempat, abadi. Smart Viewers, hal yang satu ini jadi alasan mengapa emas bisa menjadi alat untuk investasi yang tidak akan pernah turun. Dikarenakan emas memiliki sifat yang abadi, mau disimpan selama apapun, bentuk emas tidak akan pernah berubah. Dibandingkan dengan logam, emas memiliki sifat yang abadi. Emas entah dalam bentuk emas batangan ataupun yang sudah diolah ke bentuk lain, tetap akan memiliki unsur yang sama dan tidak akan bisa berkarat. Kelima, digunakan pada alat elektronik. Smart Viewers, sadar gak sih kalau perangkat elektronik yang kita miliki mengandung emas termasuk ponsel yang Smart Viewers gunakan ini? Dalam jurnal berjudul Current and Future Uses of Gold in Electronics, Paul Goodman menjelaskan bahwa unsur logam emas dipakai sebagai bahan electroplating atau proses pelapisan logam dalam perangkat elektronik. Hal tersebut dilakukan karena emas adalah konduktor elektrik yang baik. Emas juga dimanfaatkan pada perangkat elektronik karena emas punya daya tahan kuat terhadap karat. Dan apabila emas dicampur dengan nikel dan kobalt, dapat menjadi konduktor elektrik yang punya ketahanan kuat. Berdasarkan sebuah laporan, diperkirakan 1 unit ponsel rata-rata memiliki kandungan 0,2 gram emas. Emas biasanya ada pada kartu SIM, papan logik, serta komponen-komponen di balik layar LCD. Keenam, emas menjadi bahan makanan. Nah, Smart Viewers, seperti yang sudah sering kita lihat di media sosial ataupun situs lainnya atau mencoba sendiri, emas yang berwujud leaf gold dan bukanlah emas batangan bisa dijadikan sebagai makanan yang luksuri atau mewah. Serpihan emas yang sangat lembut seringkali ditambahkan ke dalam makanan.
Serpihan emas murni tak menimbulkan reaksi keracunan ketika dikonsumsi ke dalam tubuh. Logam mulia ini tak menyebabkan karat atau bereaksi dengan unsur-unsur kimia lain. Namun serpihan emas murni yang masuk ke dalam tubuh manusia tidak membawa nutrisi apapun. Beberapa makanan yang pernah menggunakan emas sebagai tambahan makanan adalah dumpling yang disajikan dengan sejumput emas di atasnya, coklat-coklat berselimut emas, hingga chicken wings yang diselimuti oleh liquid gold bercampur buffalo sauce, es krim, hingga pizza. Dan itulah informasi seputar realita-realita menarik sebuah emas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Nah, menurut Smart Viewers dan juga Miss Kepo, informasi mana nih yang paling unik? Walah, Miss Kepo jadi tahu deh. Kalau menurut Miss Kepo sih yang paling unik ternyata serpihan emas murni bisa jadi bahan makanan. Menarik banget ya. Kira-kira harganya mahal juga nggak ya? Miss Kepo mau coba dong. Nah, Miss Kepo masih mau tanya nih, selama pandemi virus corona, emas seringkali diperbincangkan sebagai cara untuk berinvestasi. Dan sekarang Miss Kepo mau tahu dong, tips apa saja yang harus diketahui sebelum kita berinvestasi dengan emas? Oke, Miss Kepo akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini ya. Bagi Smart Viewers yang kepo dengan jawaban yang ditanya Miss Kepo, jangan kemana-mana, saksikan terus Worthy of Use and Wonder, only on www.binus.tv.